Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang teori produksi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama adalah dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidaknya kegiatan produksi, faktor produksi itu harus tetap tersedia. Maka dari itu fungsi produksi sangatlah penting bagi keberlangsungan kegiatan produksi. Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi, makin banyak produksi variabel yang digunakan. Begitu juga sebaliknya. Dalam jangka panjang atau long run dan sangat panjang, very long run. Long run, semua faktor produksi sifatnya variabel. Teori produksi tidak mendefinisikan jangka pendek dan jangka panjang secara kronologis, tetapi memiliki pengertian tersendiri. Nah, periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyamaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Sedangkan periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Tenggang waktu jangka pendek setiap perusahaan berbeda. Ada yang ditentukan dengan arahnya, tergantung dengan jenis arahannya. Ada yang 5 tahun atau bahkan lebih. Nah, untuk jangka atau bahkan yang hanya ada 1 tahun, misalnya restoran kelas menengah ke bawah yang faktor produksinya bertahap. Yang kedua adalah model produksi dengan satu faktor produksi. Produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah sama sekali. Nah, hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut dengan fungsi produksi. Seperti yang tertera di bawah ini. Produksi ditentukan berdasarkan dengan alokasi tenaga kerja. Nah, yang pertama adalah produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Produksi total atau adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Sedangkan produksi marginal atau marginal produksi adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Nah, produksi rata-rata atau average product adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Yang kedua adalah 3 tahap produksi. Dapat kita bagi menjadi 3 tahap produksi atau the 3 stage of production. Yang pertama adalah tahap 1 atau stage 1 sampai pada saat kondisi produksi AP maksimum, dan yang kedua adalah tahap 2 atau stage 2 antara AP maksimum sampai MP sama dengan 0. Yang ketiga adalah tahap 3 atau stage 3 saat MP sudah bernilai kurang lebih negatif atau bernilai 0. Adalah perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat tingkat produktivitas meningkat. Akibat dari kemajuan teknologi, luas kurva TP3 lebih besar dari TP2 dan lebih besar dari TP1. Artinya jumlah output yang dihasilkan per unit faktor produksi semakin besar. Nah, yang keempat adalah model produksi dengan 2 faktor produksi variabel. Yang pertama adalah isoquant
di mana terdiri atas asumsi isokuan yang terdiri ada antara lain konveksitas atau konsep konveksiti. Yang kedua adalah nilai MRTS. Isokuan di mana terdiri atas asumsi isokuan yang terdiri atas konveksitas atau konveksiti, penurunan nilai MRTS atau diminishing of MRTS, hukum pertambahan hasil tangan semakin menurun atau the law of the diminishing return, dan daerah produksi yang ekonomis atau relevance rank of production. Yang kedua adalah perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi atau return to scale yang terdiri atas skala hasil menaik atau increasing return to scale, skala hasil konstan atau constant return to scale, skala hasil menurun atau decreasing return to scale. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Yang keempat adalah kurva anggaran. Kurva anggaran produksi atau produksi isokos. Jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah atau W, dilambangkan dengan W, dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa atau R, dilambangkan dengan R, maka kurva isokos dilambangkan dengan I. Sudut kemiringan kurva isokos adalah rasio harga kedua faktor produksi jika terjadi perubahan tenaga kerja faktor produksi. Kurva 1 bereaksi jika yang berubah adalah kemampuan anggaran. Kurva isokos bergeser sejajar. Nah, yang kelima adalah keseimbangan produsen terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Yang keenam adalah pola jalur ekspansi atau expansion path. Bila ekspansi produksi berdasarkan asumsi bahwa harga faktor produksi tidak berubah, isokli merupakan garis jalur ekspansi atau expansion path. Garis ini menunjukkan bagaimana proporsi penggunaan faktor produksi berubah karena perubahan atau penambahan tingkat produksi bila harga faktor produksi dianggap tetap. Q sama dengan F kali K, L, di mana Q adalah tingkat output, K adalah barang modal, dan L adalah tenaga kerja atau buruh, di mana TP sama dengan F kali K, L, di mana TP adalah total produksi, K adalah barang modal atau yang dianggap konstan, yang L adalah tenaga kerja atau buruh. Pertanyaan kedua adalah gambarkan suatu fungsi produksi lengkap dengan MP dan AP dan tunjukkan pada grafik mana TP max, MP max, dan AP max-nya. Bisa kita perhatikan grafik yang tertera pada layar. Pertanyaan yang kedua adalah gambarkan suatu fungsi produksi lengkap dengan MP dan AP dan tunjukkan pada grafik mana TP max, MP max, dan AP max. Bisa kita lihat grafik yang tertera pada layar menunjukkan di mana kurva atau grafik fungsi produksi satu input variabel tenaga kerja yang satu yang terdiri dari kurva produk total TP, produk rata-rata AP, dan kurva produk marginal atau MP.
Bisa kita lihat pada grafik di bawah, kurva-kurva tersebut menunjukkan bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap parameter produk total. Produk TP maksimumnya adalah 45 unit. Produk total TP mencapai maksimum ketika produk marginal MP sama dengan 0. Dari gambar dapat diketahui bahwa MP-nya adalah 0 pada saat tenaga kerja adalah 7. Tenaga kerja produk TP maksimumnya adalah 45 unit. Nah, produk rata-rata AP mencapai nilai maksimumnya ketika nilainya sama dengan nilai produk marginal atau MP. Dari gambar pula dapat kita ketahui bahwa AP maksimumnya merupakan titik perpotongan antara kurva AP dengan kurva MP. Nilai maksimum AP adalah 9 ketika jumlah tenaga kerjanya sama dengan 4 tenaga kerja. Tahap kegiatan berproduksi. Tahap pertama dimulai dari awal titik 0 sampai produk rata-rata AP maksimum. Pada tahap 1, AP meningkat dan MP bernilai positif. Tahap 2 dimulai dari AP maksimum sampai dengan marginal produk MP sama dengan 0. Produk total TP mencapai maksimum ketika nilai produk marginal mencapai nilai 0 atau MP 0. Ini penambahan jumlah tenaga kerja tidak lagi dapat meningkatkan tenaga kerja. Tahap ketiga dimulai setelah MP-nya 0. Nilai AP terus-menerus menurun dengan nilai MP adalah negatif. Nilai MP negatif artinya penambahan tenaga kerja hanya menurunkan produk total. Dari ketiga tahapan ini, kita dapat ketahui bahwa tahap yang paling ideal untuk berproduksi adalah tahap 2, karena tahap 2 nilai TP-nya lebih tinggi daripada TP 1 dan masih bisa meningkat dengan penambahan tenaga kerja. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang disebut produksi marginal atau MP, produksi rata-rata atau AP, dan elastisitas produksi? Produksi marginal atau marginal produk adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan 1 unit faktor produksi. Produksi rata-rata atau average produk adalah produksi rata-rata atau average produk adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Yang ketiga adalah elastisitas produksi, adalah suatu koefisien yang menjelaskan beratnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Yang soal ketiga, mengapa daerah stage 1 dan 3 merupakan daerah yang tidak rasional? Jelaskan alasannya. Nah, karena stage 1 merupakan besarnya tambahan produksi, fisik yang berada di atas rata-rata produksi, dengan demikian produsen tidak akan berhenti menambah input pada daerah 1 karena harapan untuk meningkatkan produksi masih dapat dilakukan, sedangkan pada stage 3 dikatakan tidak rasional karena daerah 3 tersebut merupakan daerah rugi, atau dengan kata lainnya stage 1 dan 3 merupakan daerah yang belum menguntungkan dan produknya belum optimal. Pertanyaan yang keempat adalah, suatu fungsi produksi Q sama dengan 15X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3, berapa penggunaan input pada saat
bagian A MP max inflection point, bagian B AP max, bagian C TP max, dan bagian D jika harga input 27 dan harga output 1, berapakah input yang digunakan agar keuntungan maksimum. Nah, untuk bagian A dapat kita lihat pada layar bahwa MP max atau inflection point-nya yang diketahui adalah Q sama dengan 15x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3, dan MP max-nya adalah 0. Yang ditanyakan adalah X saat MP max berapa. Penyelesaiannya adalah 15x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian 30x dikurangi 3x pangkat 2 hasilnya adalah 0, dan 3 pangkat x dikali 10 kurang x sama dengan 0, sehingga hasilnya x1 nya adalah 0 dan x2 nya adalah 10, sehingga bisa kita katakan bahwa hasil akhirnya adalah 30x kurang 3x pangkat 2. Untuk pertanyaan ke bagian B, apa AP max-nya? Nah, yang diketahui adalah Q sama dengan 15x pangkat 2 dikurangi 3 dikurangi x pangkat 3. Nah, AP max-nya adalah min 30 kurang 3x pangkat 2. Yang ditanyakan adalah x saat AP max berapa. Nah, penyelesaiannya adalah AP sama dengan 15x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3 per x, dimana AP sama dengan 15x kurang x pangkat 2. Jadi AP-nya adalah 15x dikurangi x pangkat 2 dengan AP pangkat 1 sama dengan JAP kurang per JX. AP pangkat 1 sama dengan 15 kurang x dengan hasil x dikurang x sama dengan 15. Nah, bagian C adalah yang diketahui adalah Q sama dengan 15x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3 dengan TP max-nya adalah 0. Ditanyakan x saat TP max adalah berapa. Penyelesaiannya adalah TP sama dengan Q pangkat 2, di mana TP sama dengan 30x dikurangi x pangkat 2 per x. 30x dikurangi 3x sama dengan 0, dan min 3 hasilnya adalah min 3x sama dengan min 3x sama dengan min 30, di mana x adalah 10. Kemudian TP sama dengan 30 kurang 3x dengan x sama dengan 15 kali 10 pangkat 2 dikurangi x pangkat 3, sehingga hasilnya adalah 1500 dikurangi dengan 100 dengan hasil 500. Kemudian bagian D-nya adalah yang diketahui adalah Q sama dengan 15x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2, 3x kurang 27 sama dengan PQ sama dengan 1. Yang penyelesaiannya adalah MP sama dengan PX per PQ. 3 kurang 30x pangkat 2 sama dengan 27 per 1. Nah, 30 di 30x kali 3 x pangkat 2 sama dengan 27, min 3x pangkat 2 tambah 30x dibagi sama dengan 20 dibagi 20 sama dengan 27 sama dengan hasilnya adalah 0. Nah, 30x pangkat 2 ditambah 30x sama dengan 27 adalah hasilnya 0. Nah, bagian A sama dengan 3, B 30, C sama dengan 27. Nah, untuk x1 dan x1 kali x2 x1 x2-nya D plus minus akar D pangkat 2 kali AC per 2A
dengan hasil 30 plus minus akar 30 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4 kali 3 dikali 27 per 2 kali 3 dengan hasil 30 plus minus akar 576 per 6. X satunya adalah 30 tambah 24 per 6, hasilnya X 2 nya adalah 30 kurang 24 per 6, hasilnya adalah 9. Kemudian X sama dengan 1 dengan Q sama dengan 30 X per 3X pangkat 2, Q nya adalah 30 kurang 6X, dan untuk X satunya yang X satunya adalah 9, Q11 nya adalah 30 dikurangi 6X sama dengan 30 kurang 6 kali 9 sama dengan hasil min 24. Sedangkan untuk X2 nya yang ditemukan adalah 1, maka dari itu MQ pangkat 2 nya adalah min 30 kurang 6X sama dengan 30 kurang 6 kali 11 sama dengan hasil 24. Jadi input yang digunakan agar keuntungan maksimum adalah unit. Pertanyaan yang kelima adalah suatu fungsi produksi Q sama dengan 2X pangkat 2, di mana ya 2X pangkat 2 kali sepertiga X pangkat 3. Jadi dengan pertanyaan bagian A, buatlah tabel fungsi produksi. Bagian B, gambarkan grafik fungsi produk ini. Bagian C, hitunglah MP dan AP. Bagian D, gambarlah grafik MP dan AP. Dan bagian E, berapakah X saat TP max, MP max, dan AP max. Dan bagian F adalah jika R sama dengan 7 dan P sama dengan 4, berapakah X agar keuntungan maksimum. Bisa kita lihat pada layar bahwa pada gambar yang tertera, tabel yang tertera, ada beberapa tabel yang terdiri atas input tetap, input variabel, total produk, marginal produk, dan average product. Untuk menemukan hasil dari TP dan MP serta average, kita perlu menggunakan 4 sama dengan 2X pangkat 2 dikali sepertiga kali X pangkat 3. Nah, untuk menentukan total produknya, kita harus mengganti X-nya menjadi 1. Jadi 4 sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 dikali sepertiga kali 1 pangkat 3. Begitu seterusnya hingga total produk terakhir. Sama halnya dengan total produk, untuk menemukan marginal produk, kita hanya perlu mengganti X pangkat X-nya. Jadi MP sama dengan 4X kurang 1 pangkat 2, sehingga menemukan hasil yang tertera pada tabel. Nah, untuk average produknya sama, kita mengganti X-nya menjadi 1. Jadi AP sama dengan 2X kurang 1 kali 1 per 3 kali 1 pangkat 2. Untuk menemukan grafik pada bagian B dan bagian D, kita perlu lihat pada tabel. Untuk menemukan grafik bagian B dan grafik bagian D, kita perlu terlebih dahulu melihat tabel, karena tabel dengan grafik itu saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Untuk menemukan grafik fungsi produk ini, kita perlu lihat tabel yang tertera. Dan untuk bagian D, untuk menemukan MP dan AP-nya sama seperti pada
marginal produk dan average produk yang tertera pada tabel tersebut. Untuk bagian C, diketahui adalah Q sama dengan 2X pangkat 2 dikali sepertiga X pangkat 2. Ditanyakan MP-nya adalah ada berapa dan AP-nya ada berapa. Penyelesaiannya MP sama dengan Q pangkat 1, MP sama dengan 2X pangkat 2 dikali sepertiga X pangkat 2. Di duanya diganti, MP sama dengan QX kali X pangkat 2, di mana AP sama dengan Q per X, AP-nya 2X pangkat 2 kali 2 kali sepertiga X pangkat 3 dengan AP 2X kali kurang sepertiga X pangkat 2. Untuk bagian F yang diketahui adalah R sama dengan 7, P-nya adalah 4, MP sama dengan 4X kurang X pangkat 2. Yang ditanyakan adalah X maksimalnya. Penyelesaiannya adalah MP sama dengan I per P, dimana 4X dikurangi X pangkat 2 dikurang 1, 1,75 kurang 0, X pangkat 2 ditambah min 1,75 sama dengan 0, X pangkat 2 kurang 4X tambah 1,75 sama dengan 0, dengan A adalah 1, B adalah 9, C adalah 1,75. X1 dikali X2 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi Q AC per 2A, dimana 4 plus minus akar min 4 pangkat 2 dikurangi dengan Q AC per 2 kali 1, dimana 4 plus minus akar 4 per 2 sama dengan X pangkat 1, 4 tambah X1 nya adalah 4 tambah 3 per 2 sama dengan hasil 3,5. Dengan X2 nya adalah 4 kurang 7 per 2 sama dengan 1/2 dengan hasil 0,5. Jadi keuntungan maksimumnya adalah X sama dengan 3,5. Untuk bagian E yang pertama adalah X saat TP max berada di pada X keempat dengan TP 10,6 atau TP maxnya sama dengan AP max 0, MP 0. Untuk MP maxnya saat X saat MP max adalah MP max berada pada X kedua dengan MP adalah 4. Untuk bagian C-nya, X saat AP max adalah AP sama dengan 2X kali sepertiga kali X pangkat 2 sama dengan AP 2/2 AP per X. Untuk AP max yang berada pada untuk AP maxnya berada pada X ketiga dengan AP 3, AP maxnya adalah sama dengan MP. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu